nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada di rumah dan ada di IPC Hall, welcome to ibadah onsite Gereja ICC Bandung yang pertama kali. Dan hari ini selamat datang di IPC Hall buat seluruh volunteers yang ikut ibadah onsite pertama kali. Saudara sekalian, kami dari gereja, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus Tuhan. Kami selalu berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Dan kami dari gereja ICC Bandung senantiasa mengupayakan protokol kesehatan yang terbaik supaya kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita siap memuji dan meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Excited Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Mari angkat tanganmu saudara. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan aja. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sekali lagi kita tinggikan Dia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita bersukacita. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita tepuk tangan di atas kepala semua. Yesus Kau Raja mulia. Kami bersukacita hari ini Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Mari dengan imanmu katakan. Ajaib Tuhan. Katakan
Kristus Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, selalu baru rahmat-Mu tiap pagi dalam hidup kami. Dan kami lihat kesetiaan-Mu bekerja atas hidup kami. Brokenness and wandering, through all my fear and unbelief, your faithfulness appears to me again. To mountain top and valley low, in every season this I know, your goodness like the dawn will break again. Your mercy is rising in this heart again, and my soul begins to sing. Come, lift up your hands. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Thank you, Jesus. And every good and perfect gift, in your endless grace you give, flowing from the Father's heart to mine. Oh, beams of heaven as I go through this wilderness below, fullness of your love for all time. Oh, your mercies, your mercies rising in this heart again, and my soul begins to sing. Oh, and they are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Oh, your mercies rising in this heart again. Your mercies rising in this heart again. Your mercies rising, forever shining in this grateful heart again. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Let's give praise to the Lord. Mari berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari lebih kuat lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Dia.
Mari kita berbahasa roh. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Tadi pada waktu saya menyembah, memuji Tuhan, Tuhan katakan aku hadir. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Shukriya bana baba shukriya. Shukriya bana baba baba shukriya. Shukriya baba baba baba. Shukriya baba baba. Shukriya baba baba ya shukriya. Baba baba baba. Shukriya baba baba. Terima kasih Tuhan. Your mercy are new every morning, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Sekali-kali Engkau pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru, hadirat-Mu selalu nyata Tuhan. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah ya Tuhan. Bahkan Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memulihkan setiap hati yang terluka, dan Kau memberikan terobosan-terobosan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu dalam setiap aspek kehidupan mereka. In the name of Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hadiran. Kami rindu terus menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Hanya kuasa, kasih, dan hikmat-Mu yang dinyatakan. For your glory Lord. In Jesus' name. And everyone say, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you teman-teman I praise. Silakan teman-teman volunteers bisa duduk. Jadi ini ibadah on-site pertama kali hanya untuk volunteer dulu ya. Sebagai semuanya bergairah, amin. Semangat semua, praise the Lord. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Ya, supaya kita familiar sama protokol-protokol apa yang perlu kita persiapkan. Dan nanti sebentar lagi kita akan umumkan jemaat bisa bergabung. Haleluya, praise the Lord. Siap menerima firman Tuhan? Gimana yang di rumah siap semua? Kalau yang di rumah siap juga lambaikan tangannya. Di sini semua siap lambaikan tangan. Praise the Lord. Okay. God is good. Katakan sebelahnya, God is good. So good. Ya. Kita masih melanjutkan satu seri yang beberapa minggu yang lalu kita mulai tentang balance of life. Ini adalah part yang ketiga. Jadi salah satu misi yang ada dalam gereja kita adalah keseimbangan hidup.
bahwasanya 3 Yohanes 1, God is good. Haleluya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja. Dan apa? Sehat-sehat saja. Siapa yang mau sehat-sehat saja? Ya. Dalam satu hal. Dalam apa? Segala sesuatu, semua aspek kehidupan kita baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang hubungan, ya. Yang pertama tentang hubungan, lalu yang kedua tentang bagaimana kita bisa berhasil dalam pekerjaan maupun keuangan. Yang ketiga, saya mau fokus sama jiwamu. Ya, siapa yang mau jiwanya baik-baik saja? Ya, jiwa kita baik-baik saja secara mental, secara pikiran kita baik-baik saja. Kenapa, saudara? Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, apalagi masalah pandemi seperti ini banyak menekan jiwa orang-orang, banyak orang. Dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, beban hidup mereka, penderitaan, ada yang jatuh di dalam dosa, sakit, penyakit, belum lagi beban hidup dalam keseharian yang banyak menekan jiwa seseorang sehingga mereka bisa, jiwanya gak baik, jiwanya merasa tertekan dan gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka tinggal di dalam ketakutan. Tapi sebenarnya, saudara, saya merenungkan ini, bahwa yang orang takuti bukanlah menghadapi masalah. Yang orang takuti adalah kalau dia nggak punya solusi pada waktu dia menghadapi masalah, ya tuh ya. Iya. Seandainya kalau seseorang tahu, yakin, percaya bahwa dia punya solusinya, dia nggak akan tinggal di dalam ketakutan. Anak saya pergi, salah satu anak saya suka pergi makan bareng. Saya amazed, kenapa? Karena dia kalau pergi, ya, seringkali dia nggak bawa uang, dan dia pergi makan bareng sama temannya. Saya bilang, wah hebat banget, pergi nggak bawa uang, terus makan bareng. Kenapa dia nggak takut kalau dia nggak punya uang untuk membayarnya nanti? Karena dia tahu satu hal, nanti kalau sampai setelah makan tinggal WhatsApp papanya. Ya, tinggal WhatsApp papanya, dan dia tahu, yakin, percaya bahwa papanya akan transfer untuk uang jajan dia. Nah, saudara, kalau kita tahu solusi yang datangnya daripada Tuhan, saudara dan saya nggak akan pernah tinggal dalam ketakutan. Amin. Ya, nah, saya mau bicara tentang kesehatan jiwa, dan memang seringkali yang bicara tentang kesehatan jiwa ini, seringkali yang menjadi beban utama seseorang adalah ketakutan. Ya, orang dibebani dengan fear, ketakutan, kekhawatiran. Kalau kekhawatiran nggak ke-manage, nggak ke-handle dengan baik, lalu dia berkembang menjadi ketakutan dan panik dan segala macam. Ya, dan ketakutan, firman Tuhan katakan, fear torments. Ketakutan itu mengandung hukuman. Artinya orang yang tinggal dalam ketakutan, dia merasa tersiksa. Ya, dia merasa ada sesuatu yang menekan jiwanya, yang dia mau lepas daripada itu. Nah, Alkitab sudah memberikan kita solusi untuk kesehatan jiwa kita, supaya setiap anak-anak Tuhan tidak tinggal di dalam ketakutan. Coba kita buka satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Siapa di sini mau lepas dari ketakutan sepanjang hidupnya? Gak pernah fear lagi, gak pernah takut lagi. Nah, Alkitab sudah jelas berkata demikian, 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Wow, kalau saudara baca ini berulang kali, you will receive something. The Holy Spirit tells you. Because in love, katanya, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, barang siapa takut ia tidak sempurna dalam apa? Kasih. Jadi permasalahan kita bukan ketakutannya. Permasalahannya adalah apakah kita tinggal nggak dalam kasih. Yes? Karena kalau seseorang tinggal dalam kasih, di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Dalam kasih there is no fear in love. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya baca dalam bahasa aslinya, melenyapkan itu balo artinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan balo. Balo itu artinya to throw or let go of a thing without caring where it falls. Jadi seperti kalau ini kekhawatiran, orang yang tinggal dalam kasih Tuhan akan melenyapkan ketakutan, maka orang itu sepertinya lempar aja. Dan dia nggak ada ketakutan lagi. Siapa yang mau hidup seperti itu? Praise the Lord. Makanya kuncinya adalah bukan ketakutannya. Kuncinya adalah apakah kita tinggal dalam kasih-Nya. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa lepas dari ketakutan? Ada 3 hal yang saya mau cerita. Ya, kita harus tinggal dalam kasih Tuhan, mengenal panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Mengenal Dia, di dalam kasih-Nya, tinggal dalam kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan there is no doubt. Gak ada orang yang meragukan itu. Tapi bagaimana kita mengalaminya? Kasih yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Ada 3 hal saudara bisa mengalami. Tinggal dalam kasih-Nya, mengalami kasih Tuhan yang nyata. Pertama adalah kasih Tuhan dialami dalam penyerahan. Ya, kasih Tuhan dialami dalam penyerahan. Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. Ini perintah Tuhan, katakan begini. Kita harus mau belajar berserah sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Ya, dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, ayat selanjutnya dikatakan begini, serahkanlah segala, atau 1. Segala saudara kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Nah saudara, di ayat 6 dikatakan rendahkanlah dirimu. Di ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tahukah saudara, hanya orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang bisa menyerahkan segala kekhawatirannya. Saya ulangi ya. Hanya orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang bisa menyerahkan segala kekhawatirannya. Kalau orang gak merendahkan dirinya, tidak mungkin dia menyerahkan segala kekhawatirannya. Amin. Maka itu ayat 6 dikatakan rendahkanlah dirimu dulu. Karena orang yang worry, orang yang khawatir, sedang memikirkan dirinya sendiri. Worry is a sign of pride. Worry, khawatir adalah tanda daripada kesombongan. Tanda orang sedang mikirin dirinya sendiri. Bagaimana dia keluar dari masalahnya dengan kekuatan dan bersandar pada pengertiannya sendiri. Makanya firman Tuhan ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu dulu. Maka engkau bisa menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Pada waktu orang merendahkan dirinya, dia baru bisa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan bisa memelihara dia, makanya dia serahkan segala kekhawatirannya.
Nah saudara, bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran dengan jelas? Filipi 4 ayatnya ke-6 dikatakan demikian. Saudara yang di rumah juga sama, perhatikan dengan baik ayat ini. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun. Apapun saudara, dari hal kecil sampai hal besar. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan dengan mengucapan syukur. Doa, mohon dan ucapan syukur. Cara inilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dengan berdoa, dengan memohon dan mengucap syukur. Ini caranya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan dikatakan kalau kita lakukan ini, ayat 7 dikatakan damai sejahtera. Ini yang kita harapkan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang gak kepikir saudara, akan pelihara hati kita dan pikiran dalam Kristus Yesus. Praise the Lord. Jadi caranya adalah doa, mohon, mengucapkan syukur. Mana yang lebih banyak kita lakukan hari-hari ini? Doa, mohon, ucapan syukur, atau mungkin ada orang-orang yang di luar sana yang banyak bersungut-sungut dan lain sebagainya. Cara kita menyerahkannya adalah dengan doa, memohon, dan ucapan syukur. Nah, saya sedikit kesaksian tentang apa yang terjadi di Tanah Perjanjian. Sebelum lockdown Indonesia offline ini ya, di online kan gereja-gereja di Indonesia saudara di bulan Maret. Kami punya kesempatan pergi ke Tanah Perjanjian. Saya dikasih karunia pergi ke sana beberapa kali, tapi kali ini is a totally different experience. Ya, kenapa? Scary. Tegang banget. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak masalahnya. Ya, masalahnya banyak sekali. Masalahnya corona baru meledak di Indonesia, baru ada 2 pada waktu itu. Lalu tur-tur Indonesia pada waktu itu banyak sekali, mungkin hampir 90% lah yang cancel, maybe 90% cancel semua. Tahukah saudara, saya ada di sana di Tanah Perjanjian di Israel bulan Maret ini. Saya dengar kabar-kabarnya seperti ini. Saya mau kasih gambaran seperti apa tegangnya. Ya, European nation udah lockdown, ada gambarnya. Ini berberita-berita yang saya dengar di sana. Get ready, European semuanya bakalan di lockdown. Wah, shock juga saudara. Setiap hari, bahkan setiap hari mungkin ada beberapa berita yang membuat tegang gitu ya. Lalu flightnya cancel semua, yang merah-merah cancel. Ya, lalu apa lagi? Kami bingung gimana nih, mau pulang gak? Orang-orang tur-tur pada pulang semua ke Indonesia. Pulang, harus balik cepetan. Lalu Menteri Pariwisata di sana memberikan notice. Kalau gak pulang, 14 days kamu akan dikarantina. 14 hari. Wah, kita shock. Kita harus pulang segera ini. Pagi-pagi subuh-subuh saya dapat WA. Pak, sepertinya kita besok harus pulang. Can you imagine that? The shock? Ya, dan kita hanya bisa ngapa? Hanya berdoa, mohon dengan bersyukur sama Tuhan. Itu aja. Ya, kita hanya bisa begitu. Tuhan, kita mau untuk bisa pergi ke ke Yerusalem pada waktu itu, dan Tuhan izinkan kita. Tetap damai sejahtera, Tuhan memelihara kita dan kita bisa sampai ke Tanah Perjanjian. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. This is like a mission impossible. Kita grup mungkin terakhir ada di situ. Sampai ada di sana, saya hanya bisa mengucapkan syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan. God, you are so good. Dan saudara, ini masih banyak ceritanya sebenarnya, tapi saya kompres saja ya. Tegangnya luar biasa, berkali-kali. Dan saya bersyukur saudara, dan akhirnya kami harus pergi, mengungsi ke tanah Mesir, tidak ada dalam itinerary. Ke Mesir,
Nggak ada itinerary-nya, kita harus pergi ke sana mengungsi. Kenapa? Kalau nggak benar-benar di lockdown. Ya, kita sampai di border Mesir pada waktu itu. Dan ini, this is the last group in Israel. Nggak ada lagi. Ini terakhir. Kita di sana dulu capek, udah tegang, saudara. Dan masuk ke tanah Mesir, you know what? We are stranded in the middle of desert. Ada badai. Beritanya nih, coba bisa munculkan. Ada badai di situ. Kita harus tinggal di sana, nggak tahu berapa malam. Kenapa? Karena badainya nggak lewat-lewat. Kalau badainya nggak lewat, well, you're staying there. Jadi saudara, setiap perjalanan, dan saya bersyukur ini, saya mau cerita ini, bukan soal masalahnya ya. Saya mau cerita ini. Saya bersyukur tidak ada satupun yang bersungut-sungut. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nggak ada satupun yang minta pulang. Kalau ada satu bilang, Pastor, saya mau pulang aja. Selesai, saudara. Bubar, saudara. Ya, kita semua pasti panik semua. Tapi bersyukur semuanya masih sukacita, masih foto-foto, nggak ada yang mengucap nggak ada yang bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Saya percaya damai sejahtera Kristus memelihara kita. Haleluya. Maka itu kita selalu harus berdoa, memohon serta mengucapkan syukur sama Tuhan. Dalam segala hal, kita masuk di bus, masih ada tegang-tegang, kita nyanyi, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita semua selamat sampai ke Indonesia, sehat semuanya, tidak ada satupun yang sakit. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran sewaktu kita berdoa, saya tulis ini, memohon serta mengucap syukur. Ya. Damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran sewaktu kita berdoa, memohon serta mengucap syukur. Itu yang pertama. Tinggal dalam kasih-Nya itu seperti itu, saudara. Ya, yang kedua, saudara kekasih, dikatakan begini, saya tulis, kasih Tuhan dialami dalam kebenaran firman-Nya. Ya, kalau kita ingin lepas daripada ketakutan dalam kehidupan kita, kasih Tuhan dialami dalam kebenaran firman. Karena di dalam setiap ketakutan ada yang namanya dusta si jahat. Kenapa orang membuat dianya menjadi orang takut, saudara? Karena ada dusta si jahat yang dia nggak tahu. Ya, fear is, saya pernah baca ini, fear adalah false evidence appearing real. Ya, fear, false evidence appearing real, sesuatu yang enggak sebenarnya tetapi sepertinya nyata gitu. Sepertinya beneran sehingga orang bisa khawatir. Nah, khawatir itu munculnya dari mana? Dari pikiran. Dari pikiran, kalau enggak dikuasai pikirannya, enggak dijaga pikirannya, lalu masuk ke perasaan. Lalu dari perasaan dia muncul kemana-mana, dari perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu menjaga pikiran kita, menggantikan setiap tipu muslihat si jahat, tipu daya si jahat, menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka 2 Korintus 10 ayat 5. Siapa di sini mau lepas dari ketakutan sepanjang hidupnya? Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Oke, 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangunkan oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami sama-sama 2-3 Yang di rumah sama-sama 2-3 Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini harus ditaklukkan. Ya, kita diperlengkapi dengan kuasa untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, saya ingat cerita tentang Gehazi sama Elisa. Gehazi itu adalah bujang daripada Nabi Elisa, dan mereka tinggal di sebuah tempat gitu ya, tempat tinggal. Tiba-tiba mereka melihat, Gehazi lihat tempat tinggalnya dikerumuni, di gerombolan dikepung begitu ya, oleh gerombolan
Aram, tentara Aram, banyak sekali. Dan pada waktu Gehasi melihat itu, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dikatakan apa? Ayat bagian B-nya, celaka, ya, celaka Tuanku, kita harus buat apa? Saudara, orang yang kalau melihat dari pikiran bisa turun ke hati, perasaannya juga takut, saudara. Ya, celaka Tuhanku, dan ngomongnya juga takut, saudara. Ya, celaka dia katakan, ya. Apa yang akan kita perbuat? Ya, tapi luar biasa, Elisa mengatakan firman Tuhan terhadap situasi itu. Dia terima firman Tuhan dan dia katakan begini. Ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dikatakan, jangan, yuk sama-sama 2, 3 apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Kalau saudara dan saya jadi Gehasi, kira-kira gimana? Bingung kan? Mana yang menyertai? Dia buka jendelanya mungkin ya. Mana gak ada? Ya mana? Ini semua tentara Aram. Ya dia gak tahu. Elisa ngomong firman apa, gak nyambung ini sama kenyataan. Dan Elisa berdoa ini. Dan ini yang kita perlu lakukan. Are you ready? Ayat 17. Dia katakan gini. Ya Tuhan. Bukalah kiranya matanya. Siapa ingin mata rohani kita terang? Bukalah kiranya matanya. Tuhan buka mata bujang itu sehingga dia melihat kebenaran firman Tuhan. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling siapa? Elisa. Dan Gehasi menjadi tenang, saudara. Tahukah saudara, dalam setiap kekhawatiran yang kita hadapi, ini yang kita perlu pelajari. Kita perlu berdoa untuk Tuhan bukakan, celikan mata rohani kita. Supaya kita bisa melihat kebenaran firman di atas keadaan kita. Kita perlu doa sama Tuhan. Tuhan, siapa yang pernah kekurangan? Saya pernah. Ada di sini yang pernah? Siapa yang tahu bahwa firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman? Tahu semua ya? Kita perlu doa, Tuhan, biarkan firman ini menjadi nyata dalam hidup saya. Begitu nyata, saudara. Saudara mendapatkan kekuatan baru. Saudara bisa melihat apa yang mungkin saudara nggak lihat dengan mata jasmani saudara. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Amin. Ya, dengan cara itu kita menggantikan setiap kekhawatiran ya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Yohanes 8 ayat 32 dikatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui. Sama-sama kita bacakan yang di rumah juga sama-sama dengan suara keras. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Dan kamu dan akan memerdekakan kamu. Haleluya. Kita perlu kebenaran firman Tuhan. Saya tulis ini atas setiap kekhawatiran. Saudara dan saya perlu kebenaran firman. Atas setiap kekhawatiran. Kalau ada, saya khawatir nih. Nah, saudara cari firman Tuhan. Tanya firman Tuhan, berdoa Tuhan bukakan mata saudara. Sehingga pada waktu engkau melihat seperti Gehasi, Tuhan bukakan matanya, dia lihat. Dan imannya bangkit. Dan mereka diselamatkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Yang terakhir, saudara, yang ketiga adalah ini. Bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saya tulis, dialami dalam persekutuan. Haleluya. Kasih Tuhan dialami dalam persekutuan. Siapa di sini yang pernah gagal? Ada yang pernah gagal di rumah sana juga, ada yang pernah gagal. Ya, saya rasa salah satu kegagalan terbesar yang ada di dalam Alkitab adalah kegagalan dari Petrus ya. Karena Petrus sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun, melihat segala mujizat, bukan melihat aja, mengalami, saudara, berjalan di atas air, melihat Tuhan Yesus berubah rupa. He experienced all kinds of things. Petrus,
Tapi dia menyangkal Tuhan Yesus dan dia katakan sebelum dia menyangkal, Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, I'm good. Waduh, Petrus katakan, saya oke-oke aja. Saya tidak akan tergoncang imannya. Saudara, dan kita tahu Petrus jatuh di dalam dosa. Petrus menyangkal Yesus bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. This is one of the greatest failure in the Bible. Seorang yang mengikuti Yesus 3,5 tahun dia menyangkal. Tahukah saudara, bagaimana Petrus bisa pulih? Ini saya mau sampaikan ini. Kenapa Petrus bisa mengalami pemulihan? Kita tahu Petrus pulih, sudah. Karena ini. Coba kita buka Lukas 22 ayat 31. Saya pikir Petrus pasti depres banget, tekan banget, tertekan ya. Takut sekali, mungkin malu sama teman-temannya. This is all kinds of emosi gitu ya, ada dalam pikirannya. Kenapa Petrus nggak jatuh? Akhirnya dia bangkit, pulih. Coba kita buka. Lukas 22 ayat 31. Yesus pernah berkata sama dia, sebelum kejadian dia menyangkal Tuhan Yesus. Simon, Petrus sama aja. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus bisa melihat itu, Petrus nggak bisa. Tetapi, ayat 32, aku telah, sama-sama 2, 3 apa? Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Wow, this is amazing. Dan engkau, kalau engkau sudah bertobat, insaf, apa? Kuatkanlah, sama-sama 2, 3 apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa dia imannya gak gugur? Karena Yesus telah berdoa bagi dia. That is the secret. Kenapa dia gak jatuh? Kenapa akhirnya dia bangkit? Tahukah saudara? Karena Yesus pernah berdoa untuk dia supaya imannya jangan gugur. Dan dikatakan bahasa Inggrisnya dalam Luke 22 ayat 32. Ya. I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. When you have turned back, sama-sama 2, 3 apa? Strengthen your brothers. Strengthen your brothers. Kuatkan saudara-saudaramu. Jadi Tuhan inginkan kita juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Tahukah saudara ada kekuatan yang Tuhan ingin nyatakan dalam persekutuan? Yang ketiga saya tulis ini adalah kasih Tuhan tadi apa? Dinyatakan, dialami dalam persekutuan. Sudah hari-hari ini kita perlu tinggal dalam persekutuan. Kita perlu tinggal dalam komunitas yang menguatkan. Kenapa? Supaya kita sembuh. Semakin kekhawatiran datang, semakin keadaan gak menentu, semakin kita melekat di dalam persekutuan orang percaya. Kenapa? Karena dikatakan begini. Karena yang iblis inginkan adalah gugur imanmu. That is his aim. Is your faith. Your faith is strengthened. Tapi iman kita bisa dikuatkan lewat saudara-saudara seiman. Coba kita buka 2 ayat terakhir. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Siapa yang mau saling mendoakan? Supaya kamu sembuh. Saya pengen sembuh dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan. Perlu ada orang yang saling mendoakan. 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 Supaya engkau sembuh. Haleluya. Dan pada waktu kita tinggal dalam persekutuan, ada teman-teman yang kelompok sel, iClick yang bisa dukung kita, teman seiman yang bisa berdoain, saling doa untuk saudara dan saya. Kita akan sembuh. Kita akan baik-baik saja. Saudara,
Kita nggak akan jatuh dalam tipu muslihat si jahat. Ibrani 3, ini ayat terakhir. Ayat 13 dikatakan, nasihatilah, kasih nasihat seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya, kenapa perlu saling menasihati? Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Kita perlu saling menasihati. Kita perlu saling mendoakan supaya kita sembuh. Siapa yang mau melakukannya, katakan amin. Praise the Lord. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Jadi saya tulis ini, persekutuan. Kita perlu persekutuan yang saling mendoakan untuk kesembuhan. Haleluya. Saudara, ini kerinduan Tuhan adalah kita semua, baik yang di rumah maupun volunteers, teman-teman pelayan Tuhan yang ada di sini. Dengar baik, kerinduan Tuhan adalah jiwamu baik-baik saja. Ya, dengan sukacita kita bisa memuji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Tahukah saudara, ada satu doa yang pasti Tuhan jawab? Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, pasti Tuhan jawab. Kalau Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan kalau engkau melakukannya, itu pasti doanya dijawab. Haleluya. Dan kita mau praktek ini. Are you ready? Sebelumnya, yuk kita nyanyikan satu lagu dulu. Kiralabaya Syiriya Rama. Thank you, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ya syiriaran. Yuk kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita berdoa sama-sama, ikuti perkataan saya, keluar dari hatimu, percaya kepada Tuhan. Engkau melakukan kehendak Tuhan. Yuk katakan dengan saya, baik yang di rumah maupun teman-teman pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Yuk sama-sama dengan iman, katakan sama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku serahkan segala kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang memelihara aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa yang kedua, saudara. Biar damai sejahtera Kristus saat itu turun ke atasmu. Hatimu tenang. Jiwamu baik-baik saja. Amin. Baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Let the peace of God be with you. Thank you, Lord. Mari kita berdoa yang kedua, saudara. Tuhan Yesus. Mari sama-sama berdoa sama yang di rumah juga, yuk. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya Engkau mencelikkan mata rohaniku, melihat kebenaran firman-Mu atas setiap kekhawatiran yang aku alami. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Saudara, saya mau cerita dulu. Saya ini persekutuan dari tahun 97. Komsel. Tuhan taruh saya di komsel. Setiap komsel gak selalu saya dapat jawaban. I tell you. Gak selalu langsung dikuatkan. Gak selalu setiap pertemuan ada sesuatu yang baru begitu. Gak selalu. Tapi satu hal yang pasti. Dalam setiap pertemuan ada yang mendoakan saya. Dengar baik. Yang saudara dan saya perlu hari-hari ini adalah ada orang yang mendoakan kamu. Dan itulah yang memelihara saya sampai hari ini. Ada orang-orang yang mendoakan saya. Dan setiap kita juga perlu ada orang yang saling mendoakan. Amin. Praise the Lord. Doa orang benar apa? Sangat besar kuasanya, saudara. Praise the Lord. Tuhan Yesus, mari katakan dengan saya sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus, saya mau tinggal dalam persekutuan yang bisa mendoakan untuk kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Mari angkat tanganmu, saudara. Ku yakin. Saudara yang ada di rumah juga. Di sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur atas kehadiran-Mu Tuhan yang membebaskan setiap anak-anak-Mu. Amin. Menghibur dan menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari tetap terpelihara, jiwa kami semua baik-baik saja. Dalam setiap hal yang kami hadapi, kami tinggal dalam kasih-Mu. Dan kasih, dalam kasih, itu yang akan melenyapkan ketakutan. Mari angkat kedua tangan saudara dan buka hatimu. Saudara yang ada di rumah juga angkat kedua tanganmu, buka hati saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertaimu. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. In the name of Jesus, mulai hari ini sampai merata engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dan engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu. Karena Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kita. In the name of Jesus. Everyone who receives says, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Well, bagi saudara, setiap kita yang, terutama yang di rumah yang belum tergabung di dalam kelompok sel di gereja kita namanya iClick, saudara bisa
hubungi nomor yang ada di bawah, nomor hotline-nya. Tinggal WhatsApp aja, kasih tahu bahwa saudara ingin tergabung dalam kelompok sel iClick, dan kita akan proses selanjutnya. Atau saudara bisa masuk ke Instagram ICC, di sana ada di profilnya, saudara bisa klik aja untuk mendaftar kelompok sel. Atau bisa di description, ya, deskripsi dari ibadah kali ini, tinggal klik, lalu saudara lihat ada link, klik, masuk ke kelompok sel. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and healthy in Jesus' name. Amen. Halo Sobat ICC, informasi yang pertama bagi saudara khususnya para orang tua yang ingin menyerahkan anak di gereja ICC, pendaftaran telah dibuka. Baby dedication akan dilaksanakan secara online melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 28 Oktober pukul 2 siang. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 25 Oktober 2020 melalui link bit.ly/penyerahan anak ICC atau melalui hotline ICC di 081 220 222 111. Jemaat ICC yang terkasih, jangan lupa untuk bergabung di dalam Evening Devotion yang diadakan secara rutin setiap hari Jumat jam 8 malam secara live di akun Instagram @ICC_Bandung dan juga melalui YouTube channel Inspire Community Center. Dalam musim kehidupan apapun, mari kita tetap setia untuk datang kepada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan terus menguatkan iman kita melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ajak keluarga, sahabat, komunitas iClick saudara untuk bisa mengikuti Evening Devotion hari Jumat ini jam 8 malam. ICC College, sebuah wadah dan komunitas bagi saudara yang masih berada di jenjang perkuliahan. ICC College akan mengadakan campus chat dengan tema Create Positive Content dan akan mengundang Dixon Thomas, seorang content creator dari akun Instagram @visibles. Wow, jangan sampai terlewat kesempatan ini di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 8 malam live di akun Instagram @icc.college. Mari kita sama-sama memperluas wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita paham bagaimana membuat konten yang menarik tetapi juga positif agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian buletin ICC hari ini. Bye-bye.